Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Melisa Tami dengan NIM 200902501019 dari kelas B, jurusan Pendidikan Akuntansi. Jadi yang akan saya bahas yaitu dimensi hakikat manusia. 1. Pengertian dimensi-dimensi kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan adalah hal ihwal yang berhubungan dengan misi kehidupan yang dilalui oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang mesti dikembangkan secara serasi dan seimbang melalui pendidikan, terutama pendidikan di rumah tangga atau biasa disebut keluarga, yang kemudian dilanjutkan melalui jenis dan jenjang pendidikan formal lainnya. Di samping pendidikan non-formal lainnya yang akan mewarnai perilaku kehidupan melalui pengembangan dimensi-dimensi tersebut. Di sisi lain, dimensi-dimensi kemanusiaan adalah bentuk perbedaan ukuran, postur badan, termasuk sifat, sikap, bakat dan kemampuan yang berbeda antara individu yang satu dengan individu lainnya. 2. Dimensi-dimensi hakikat manusia. Pada hakikat manusia, terdapat 4 dimensi manusia yang dibawa dari lahir. Adapun dimensi-dimensi tersebut adalah dimensi keindividuan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagamaan. 1. Dimensi keindividualan. Manusia sebagai makhluk individu mempunyai arti bahwa manusia sebagai seorang yang utuh, yang tidak dapat dibagi antara kesatuan fisik dan psikis. Sebagai individual, manusia merupakan makhluk yang unik atau berbeda antara yang satu dengan yang lain. Hal itu pun terlihat dari diri setiap manusia yang mempunyai dunianya sendiri. Mereka secara sadar ingin menunjukkan eksistensinya, ingin menjadi dirinya sendiri, dan bebas bercita-cita. Menurut Irfan, manusia sebagai makhluk individu memiliki hak sebagai kodrat alami atau sebagai anugerah Tuhan kepadanya. 2. Dimensi kesosialan. Dimensi kesosialan merupakan dimensi yang didasarkan pada tiap-tiap individu yang diharapkan dapat bersosialisasi dengan lingkungannya dan menjalin komunikasi yang baik, di mana dalam kehidupan sehari-harinya tidak menyebabkan perpecahan antara satu dengan yang lainnya, sehingga terciptanya masyarakat yang rukun, aman, dan tentram. Perwujudan manusia sebagai makhluk sosial tampak nyata bahwa tidak pernah ada manusia yang mampu hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia hidup saling bergantung, berhubungan, dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. 3. Dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila, yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Persoalan kesusilaan selalu berhubungan erat dengan nilai-nilai. Nilai kehidupan berupa norma yang berlaku di masyarakat dan moral, yaitu ajaran tentang baik dan buruknya perbuatan dan yang perlu dilakukan, dan suatu perbuatan yang dinilai buruk yang ditinggalkan. Pada hakikatnya, manusia memiliki kemampuan untuk mengambil suatu keputusan susila serta melaksanakannya, sehingga disebutkan manusia itu adalah makhluk susila. 4. Dimensi keberagamaan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk religius. Beragama merupakan kebutuhan manusia, karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat bersandar. Manusia sebagai makhluk beragama mempunyai kemampuan menghayati pengamalan diri dan dunianya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Pemahaman agama diperoleh melalui pelajaran agama, sembahyang, doa-doa maupun meditasi. Jauh dekatnya hubungan ditandai dengan tinggi rendahnya keimanan dan ketakwaan manusia yang bersangkutan. Di dalam masyarakat Pancasila, meskipun agama dan kepercayaan yang dianutnya berbeda-beda, diupayakan terciptanya kehidupan beragama yang mencerminkan adanya saling pengertian, menghargai, kedamaian,
ketentraman, dan persahabatan. Materi ketiga adalah pengembangan dimensi hakikat manusia. Setiap manusia dikaruniai naluri, yaitu dorongan-dorongan yang alami, seperti dorongan makan dan mempertahankan diri. Meskipun pendidikan itu pada dasarnya baik, tetapi dalam pelaksanaannya mungkin saja dapat terjadi kesalahan-kesalahan yang lazim disebut dengan salah didik. Hal demikian bisa terjadi karena pendidik itu adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, kelemahan. Sehubungan dengan itu, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu yang pertama, pengembangan yang utuh. Perkembangan yang utuh. Tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan atau perkembangannya. Selanjutnya, pengembangan yang utuh dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari wujud dimensi dan juga dari wujud arahnya. 2. Pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia akan terjadi di dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Misalnya, dimensi kesosialan didominasi oleh dimensi keindividualan, ataupun domain afektif didominasi oleh domain kognitif. Demikian pula secara vertikal, ada domain tingkah laku yang terabaikan penanganannya. Perkembangan yang tidak utuh berakibat terbentuknya kepribadian yang pincang dan tidak mantap. Pengembangan semacam ini merupakan pengembangan yang patologis. Materi terakhir, konsepsi perkembangan. Dari pendapat yang bermacam-macam dari para ahli terkait dengan perkembangan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu konsepsi para ahli yang mengikuti aliran asosiasi, konsepsi para ahli yang mengikuti aliran Gestalt dan Neo-Gestalt, dan konsepsi para ahli yang mengikuti aliran sosiologisme. Ketiga konsepsi terkait perkembangan tersebut dapat dipahami sebagai berikut. 1. Konsepsi asosiasi. Konsepsi ini beranggapan bahwa hakikat pengembangan yaitu pelaksanaan asosiasi di mana komponen lebih penting daripada keseluruhan. Anak-anak pada awalnya memiliki kesan sebagian-sebagian. Kemudian melalui pelaksanaan asosiasi komponen-komponen tadi menyusun menjadi suatu keseluruhan. 2. Konsepsi Gestalt. Konsepsi ini berlawanan dengan konsepsi asosiasi. Dalam konsepsi Gestalt, maka pesan global akan dibentuk oleh anak terlebih dahulu. Kemudian bagian-bagian konsepsi ini menyatakan bahwa perkembangan adalah proses diferensiasi, yaitu proses untuk memisah-misahkan atau membeda-bedakan. Yang ketiga, konsepsi Neo-Gestalt. Konsepsi ini juga disebut dengan nama field theory atau dapat disebut dengan teori medan. Tokoh yang populer yaitu dalam teori ini Cole Lewin. Teori ini beranggapan bahwa perkembangan merupakan proses diferensiasi atau proses sertifikasi. 2. Konsepsi sosiologis. Konsepsi ini berlawanan dengan perkembangan tersebut, yakni proses sosialisasi. Dalam konsepsi Gestalt, anggapan ini mengungkapkan bahwa anak-anak itu pada awalnya anak terlebih dahulu. Kemudian bagian-bagian konsepsi ini menyatakan bahwa kemudian berkembang menjadi proses diferensiasi, yaitu proses untuk memisah-misahkan atau membeda-bedakan. Yang ketiga, konsepsi sosiologis. Konsepsi ini juga disebut dengan nama field theory perkembangan tersebut, atau dapat disebut dengan teori medan. Anggapan tokoh yang populer mengungkapkan bahwa anak-anak dalam teori awalnya merupakan asosial. Teori ini beranggapan bahwa perkembangan kemudian berkembang menjadi diferensiasi atau proses sertifikasi. Konsepsi Freudianisme. Konsepsi ini berpendapat bahwa sumber pokok perilaku manusia adalah libido seksualis, dorongan untuk memuaskan nafsu seks. Insting ini
Insting ini tidak mengenal batas, sehingga Freud berpendapat bahwa anak itu asosial. 6. Konsepsi biososial. Konsepsi ini beranggapan bahwa hidup merupakan proses belajar. Di samping itu, berkembang juga merupakan belajar. Hal ini artinya, untuk mempertahankan hidupnya, setiap makhluk harus belajar. Dengan belajar, maka akan dapat berkembang. Untuk belajar diperlukan kemasan biologis dan kemasukan sosial. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.